Hello guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih triknya supaya kita tuh belajar tuh jadi seru. Nah, terkadang kalau kita belajar, kita tuh menemukan sesuatu yang sulit atau yang susah atau bahkan yang membosankan, membuat kita tuh jadi nggak seru nih untuk belajar. Nah, ternyata ada triknya, yaitu adalah namanya Super Mario Bros. Effect. Nah, apa itu? Kok bisa sih Super Mario Bros. Bisa membuat kita jadi semangat belajar? Nah, kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Jadi, Super Mario Bros. Itu merupakan game yang dikeluarkan pada tahun 80-an yang populer pada tahun 90-an. Dimana game itu menggunakan platform namanya adalah Nintendo. Jadi game ini adalah ada namanya tuh karakter namanya Mario, dimana dia memiliki goals nih untuk menyelamatkan sang princess dari musuhnya. Nah, ternyata ada nih seorang YouTuber dan seorang former engineer dari NASA dan Apple bernama Mark Rober, bahwa dia melihat nih suatu proses pembelajaran itu seperti Super Mario Bros. Dimana kita tuh harus fokus terhadap princess tersebut, bukan fokus terhadap tantangan atau rintangan yang ada di depan kita. Ada 3 pelajaran yang aku ambil dari Super Mario Bros. Effect ini yang ternyata bermanfaat nih untuk sebagai trik supaya belajar itu menjadi seru. Kalau dalam Mario Bros. Ini adalah tujuannya adalah untuk menyelamatkan seorang putri. Kalau kita adalah jika dikaitkan dengan belajar, aku ingin ranking 1, atau misalnya aku ingin menguasai ilmu pengetahuan sosial, atau misalnya yang ketiga, aku ingin menjadi orang bermanfaat bagi sekitar dengan menguasai suatu mata pelajaran tertentu. Nah, dengan ada goals ini, kita tuh memiliki roadmap atau titik yang ingin kita capai, sehingga kita tuh bakal tetap berjuang walaupun banyak rintangan yang ada di jalan. Karena terkadang kalau misalnya realita itu tidak sesuai dengan rencana kita akan menghadapi yang namanya turun, terus naik, kita menghadapi kesalahan, atau misalnya kita mendapat nilai yang kurang bagus. Nah, tapi dengan ada goals ini membuat kita ingat apa sih reason atau alasan kita belajar. Makanya kan kalau misalnya kamu sedang main game terus ada goals yang jelas, goals yang ingin kita capai dari game tersebut, kita akan bermain game tersebut sampai berjam-jam. Nah, begitu pula kita harus men-trik bahwa belajar itu kita punya suatu alasan di balik hal tersebut dan mempunyai goals. Trik yang kedua adalah tanamkan dalam mindset kita bahwa kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Nah, seperti dalam game Mario Bros, tentunya kita akan menghadapi berbagai tantangan. Mulai tiba-tiba menghadapi musuh, terus kita tiba-tiba menemukan lubang air kita terjatuh, dan berbagai macam rintangan lainnya. Nah, begitu pula dengan belajar. Kita akan menghadapi berbagai rintangan seperti misalnya susah banget materinya, atau misalnya kok kayak membosankan banget ya materi, kita harus banyak baca buku. Atau yang ketiga, kita ngerasa kayak oh nilai kita kok selalu jelek dalam hal ini. Nah, teman-teman, jangan sampai kegagalan itu membuat men-stop kita untuk meraih goals kita. Karena kegagalan merupakan bagian atau awal dari kesuksesan. Kita tidak mungkin kan bisa berjalan sebelum kita terjatuh terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menjadi orang yang jago banget matematika tanpa mengalami kesalahan terlebih dahulu, lalu kita mengevaluasinya. Akhirnya kita jadi bisa deh. Bahkan seorang yang sukses sedunia pun menghadapi berbagai kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Kalau misalnya teman-teman tahu, penulis buku dari Harry Potter namanya J.K. Rowling, dia menulis sampai 12 buku namun ditolak. Hingga akhirnya baru naskah yang ke-13 itu baru diterima oleh penerbitnya. Lalu yang kedua, kalau teman-teman tahu Thomas Alva Edison, yaitu adalah seorang penemu dari lampu bohlam, dia mencoba sampai 1000 kali. Sampai akhirnya pada ke yang 1001, lampu tersebut bisa menyala. Jadi teman-teman, tanamkanlah dalam mindset kita bahwa kegagalan merupakan bagian kesuksesan. Anggaplah suatu kegagalan merupakan proses refleksi kita, proses untuk belajar, hingga akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan. Trik yang ketiga adalah tetaplah konsisten maju ke depan dalam belajar. Dengan kita konsisten, kita tetap maju walaupun sudah banyak sekali rintangan, kita bertemu sekali banyak musuh kalau seperti di game. Kita harus menghargai yang namanya itu proses, karena di dunia ini tidak ada yang instan untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak mungkin ranking 1 kalau misalnya kita tidak rajin latihan soal,
kita sering berdiskusi dengan teman kita, atau misalnya kita membaca materi 10 menit per hari, memperhatikan guru di kelas, dengan hal-hal kecil kita konsisten terhadap hal tersebut, itu adalah menjadi suatu proses kemajuan kita hingga akhirnya kita bisa mencapai goals kita. Ingat bahwa tidak ada yang instan, semua itu butuh proses. Karena itu, teman-teman haruslah tetap konsisten maju karena hal-hal kecil itu adalah membuat suatu hal yang besar. Well, that's all guys, sudah tentang bagaimana sih membuat trik belajar menjadi seru menggunakan namanya Super Mario Bros. Effect. Nah, jadi pada kuncinya adalah kita harus memiliki goals apa yang kita ingin capai ke sebuah game. Selain itu, ketika kita sedang menghadapi berbagai tantangan, janganlah suatu tantangan itu membuat kita menyerah, membuat kita tidak ingin memulai hal baru tersebut. Tapi anggaplah sebuah tantangan itu adalah sebagai proses kita belajar, hingga akhirnya kita bisa maju ke depan terus-menerus. Dan yang terakhir, jangan lupa adalah selalu tetap konsisten dengan apa cara-cara yang telah kita lakukan sehari-hari. Mulailah dari hal yang kecil hingga akhirnya kita bisa mencapai goals kita, yang mana itu adalah suatu hal yang besar. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang Super Mario Bros. Effect ini? Bisa komen down below ya. Nah, kalau misal kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu. And see you in the next video. Dadah!